PT Adaro Energi Indonesia merupakan salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Operasi pertambangan batubara terbesarnya berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1970-an dan pada saat ini Adaro Energi Indonesia sudah memiliki 8 pilar bisnis. Pilar-pilar tersebut menjadi salah satu modal bagi Adaro untuk bisa bertahan dan terus berjalan di tengah kondisi ekonomi global. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas analisis laporan keuangan dari salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia, yaitu PT Adaro Energi Indonesia. Simak penjelasannya. Analisis laporan keuangan PT Adaro Energi Indonesia. Tujuan dari analisis ini untuk memberikan informasi yang luas kepada para investor mengenai kondisi keuangan perusahaan. Diawali dari aktivitas operasi, dapat kita lihat bahwa penjualan PT Adaro menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2020. Namun hal tersebut termasuk wajar karena melemahnya permintaan komoditas batubara selama pandemi COVID-19. Hal ini dapat dibuktikan juga dari tabel year-to-year change analysis. Selanjutnya dapat kita perhatikan mengenai laba yang dihasilkan oleh PT Adaro. Mengacu pada analisis penjualan sebelumnya, diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, perusahaan terus mengalami pertumbuhan penjualan. Atas pertumbuhan tersebut, harga pokok penjualan juga akan mengalami kenaikan. Kemudian kita akan melihat operating profit margin PT Adaro. Selama 5 tahun terakhir, operating profit margin perusahaan berada di angka 11-38%. Dan untuk mendapatkan gambaran operating profit margin Adaro baik atau tidak, kami menyajikan grafik benchmark antara PT Adaro dengan subsektornya yaitu PT Indi. Selanjutnya yaitu analisis pendanaan. Berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, selama tahun 2017 hingga 2021 pendanaan perusahaan berasal dari pendanaan konservatif. Strategi pendanaan tersebut menyebabkan tingginya ekuitas perusahaan. Kemudian kita akan melihat informasi pemegang saham. Sampai pada tahun 2021, PT Adaro mengeluarkan saham sebanyak 31 miliar lembar. Pemegang saham terbesar dipegang oleh Adaro Strategic Investment sebesar 43,91% dan sisanya masyarakat. Tentunya saham yang beredar di publik mencukupi pendanaan untuk kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya fasilitas pendanaan. Di fasilitas pendanaan, kita dapat melihat beberapa perjanjian mengenai fasilitas pinjaman PT Adaro. Di antaranya sebagai berikut. Kemudian dari tabel total equity dan grafik debt to equity, kita dapat melihat bahwa pendanaan perusahaan yang berasal dari fasilitas pinjaman masih memiliki angka rasio yang kecil. Dapat dilihat juga pada tahun 2020 terdapat penurunan yang cukup tinggi, disebabkan karena pembayaran atas pinjaman yang jatuh tempo pada tahun tersebut. Kemampuan bayar PT Adaro Energi Indonesia Tbk memiliki jumlah aset yang tinggi, maka kita dapat mengetahui bahwa kemampuan bayar perusahaan dapat dikatakan stabil. Pada grafik current ratio, kita dapat melihat aset lancar dari perusahaan lebih besar dibandingkan liabilitas jangka pendek. Umumnya, jika angka rasio semakin tinggi, maka perusahaan dianggap memiliki risiko yang lebih rendah. Namun, pada kenyataannya, angka current ratio yang terlalu tinggi menunjukkan adanya aset yang menganggur. Jika kita membandingkan current ratio dengan debt to equity ratio selama 5 tahun, perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar pinjamannya. Piutang perusahaan merupakan salah satu bagian dari aset lancar yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dikarenakan apabila perusahaan memiliki collection period yang tinggi, maka akan mempengaruhi kecukupan kas dalam membayar pinjaman atau utangnya. Pada tahun 2021, angka collection period PT Adaro Energi Indonesia Tbk dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat kita lihat dari 5 tahun terakhir bahwa collection period perusahaan yang paling rendah adalah sebesar 27,19 kali. Dengan melihat collection period selama 5 tahun terakhir, dapat diimplikasikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan periode penagihan piutang yang cukup kuat atau ketat. Term interest earn ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Kebijakan fasilitas pinjaman menyatakan bahwa setiap pinjaman akan dikenakan bunga. Dengan demikian, untuk melihat lebih jelas kemampuan bayar perusahaan, maka kita dapat menggunakan time interest earn ratio. Time interest earn menunjukkan jumlah pendapatan perusahaan yang dapat digunakan untuk membayar biaya bunga di masa mendatang.
Oleh karena itu, umumnya semakin besar jumlah pendapatan dibandingkan bi bunganya, maka risiko semakin kecil. Dapat dilihat pada grafik di atas, rata-rata time interest earned PT Adaro Energi Indonesia (TBK) cukup baik, yaitu berada di sekitar 11,16. Rata-rata return on asset berada pada angka 11,57%. Perusahaan mencapai return on asset tertinggi pada tahun 2021, yaitu sebesar 20,95%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada laba yang cukup signifikan, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2017 sampai 2020, dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 sampai 2020. Angka return on asset PT Adaro Energi Indonesia Tbk tahun 2021 tergolong tinggi jika dibandingkan dengan industri lain. Jika kita membandingkan rasio perusahaan sebesar 20,90% dengan industri sebesar 1,76% dan subsektornya sebesar 11,36%, dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki return on asset tertinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun ini, aktivitas perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan demikian berarti pihak manajemen tetap mengupayakan untuk mengelola keseluruhan asetnya secara efektif. Pada grafik Return on Common Equity Ratio, kita bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan antara PT Adaro Energi Indonesia Tbk sebesar 36,34% dengan industri sebesar 21,79% dan subsektor batu baranya sebesar 7,23%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan berhasil mengolah ekuitas atau modalnya dalam menghasilkan pendapatan secara efektif. Selanjutnya, untuk memperjelas dalam penilaian tingkat pengembalian, maka kelompok kami menyediakan pendekatan yang lebih konservatif untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatannya. Pendekatan tersebut dikenal dengan Return on Net Operating Asset atau RNOA. RNOA mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba operasi neto setelah pajak, serta melihat tingkat pengembalian dari aset operasi neto. Dapat dilihat bahwa RNOA PT Adaro Energi Indonesia Tbk terjadi penurunan sejak tahun 2017. Namun, pada tahun 2021 terdapat kenaikan yang cukup signifikan yang disebabkan karena perusahaan menerima pendapatan usaha yang tinggi. Selanjutnya, sejalan dengan pembahasan yang pernah disinggung pada bagian aktivitas pendanaan, di mana tingginya Return on Common Equity PT Adaro Energi Indonesia Tbk dipengaruhi oleh leverage. Untuk lebih jelasnya, maka kami menggunakan ROCE pada PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Ketika kita melakukan ROCE, maka kita dapat mengetahui komponen pembentuk ROCE yang terdiri dari margin laba disesuaikan, perputaran aset, dan leverage. Komponen pembentuk ROCE cenderung stabil. Setelah mengamati tabel ROCE, kita dapat menyimpulkan bahwa komponen pembentuk ROCE selama tahun 2017 hingga 2021 lebih dibentuk oleh margin laba disesuaikan. Efektivitas penggunaan aset. Untuk memperjelas efektivitas penggunaan aset, kami menyediakan grafik dari asset utilization, dari cash turnover, hingga total asset turnover. Terlihat bahwa perusahaan telah mengupayakan pengolahan aset dengan seefektif mungkin. Pihak manajemen cukup kurang baik dalam mengelola asetnya, dikarenakan terdapat beberapa angka rata-rata perusahaan yang masih berada di bawah angka industri. Melihat tingginya price to earning dan price to book dari grafik ini, dapat disimpulkan bahwa harga saham perusahaan Adaro cenderung mahal. Mengacu dari grafik ini, diketahui bahwa price to book PT Adaro Energi Indonesia Tbk untuk tahun 2021 mencapai 1,14 kali. Itu artinya harga saham perusahaan lebih mahal 1,14 kali nilai bukunya. Dari sini terlihat bahwa dibandingkan dengan industrinya, yaitu 0,83 kali dan subsektornya 0,53 kali, harga saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk dapat dikatakan premium. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa harga jual pada batu bara sedang melonjak dikarenakan kebutuhan cadangan energi di belahan Eropa meningkat. Maka dari itu, harga saham pada sektor batu bara pun akan meningkat juga. Kemudian, melihat harga saham yang tertera pada grafik ini, maka akan terlihat bahwa harga saham 2018 sempat menurun, tetapi sejak 3 tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga saham ini disebabkan oleh harga jual batu bara yang meningkat karena adanya perang antara Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan Rusia mendapatkan kecaman dari berbagai negara di Eropa. Oleh karena itu, negara Rusia memberhentikan aktivitas ekspor gasnya ke beberapa negara di benua Eropa. Sejak saat itu, beberapa negara di Eropa beralih ke batu
batubara untuk menjalankan sumber energinya. Mengingat dalam beberapa bulan lagi, benua Eropa akan mengalami musim dingin. Dengan demikian, cadangan energi yang dibutuhkan harus lebih banyak. Hal inilah yang menyebabkan harga saham terhadap PT Adaro Energi Indonesia Tbk terus meningkat dan dapat mendatangkan keuntungan untuk para pemegang sahamnya. Terlihat dari 4 tahun terakhir, harga saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk hanya mengalami 1 kali penurunan. Selanjutnya, valuasi perusahaan. Untuk mempertimbangkan apakah harga saham saat ini tergolong murah atau mahal, maka kita perlu membandingkan harga aktual saham dengan valuasi perusahaan. Umumnya apabila valuasi perusahaan lebih tinggi dibandingkan harga sahamnya, maka dapat disimpulkan bahwa harga saham perusahaan murah. Dari grafik sales growth tersebut, dapat kita perhatikan bahwa terjadi tren penurunan pada tahun 2017 sampai 2020. Dengan demikian, kami menggunakan pola tersebut sebagai dasar dalam perhitungan valuasi untuk 3 kondisi, konservatif, normal, dan optimis. Dari tahun 2022 hingga 2027, pada kondisi konservatif, kami mengasumsikan bahwa pertumbuhan tersebut terbilang kecil, dikarenakan masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada kondisi normal, kami berasumsi pertumbuhan penjualan dapat berada di angka 10,84%. Karena menurut kami, perusahaan memiliki cara pengambilan keputusan yang cukup baik. Dan pada kondisi optimis, kami berasumsi penjualan dapat mencapai angka 12,71%. Karena menurut kami pertumbuhan perusahaan yang cukup drastis, seminimal mungkin selisih sebesar 2% dari kondisi normal pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya untuk rasio terpilih. Baik rasio profitabilitas, biaya, dan rasio lainnya, kami menggunakan rasio tahun 2021 sebagai dasar untuk perhitungan atau analisis valuasi pada kondisi konservatif, normal, dan juga optimis. Pada grafik tersebut, kita juga dapat melihat bahwa harga saham berada di bawah valuasi perusahaan pada kondisi konservatif. Hal ini disebabkan juga pada akhir tahun 2021, harga saham batubara pada semua perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk PT Adaro Energi Indonesia, turun drastis yang disebabkan pembukaan impor batubara Australia oleh negara China atau Tiongkok yang berimbas negatif terhadap negara Indonesia. Sekian penjelasan dari kami mengenai analisis laporan keuangan PT Adaro Energi Indonesia. Terima kasih.